wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban anzalal qur'anal karima kamilan wa syamilan wa min ayyi tanaqudin aw irtiyabin saliman wa ja'alat tadabburi fi ayatihi maqsudan wal wusula ila itqani tilawatihi waladdati qiraatihi hadafan wa mau'ilan. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kepada ketua dan pimpinan Muhammadiyah Cabang Dau semuanya saja yang saya hormati, juga ortom-ortom Muhammadiyah semuanya yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Bersama-sama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk terus melakukan kebaikan, baik itu dalam wujud ibadah mahdhah maupun wujud-wujud ibadah ghairu mahdhah, seperti memperdalam pengetahuan agama sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini. Nah, melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada kurang lebih 4 minggu yang lalu, yaitu tentang ulumul Quran. Pada materi yang pertama dulu saya membawakan materi tentang aneka metode tafsir ya, sebagai pemantik untuk memberikan sebuah latar belakang tentang bagaimana Al-Quran itu difahami oleh umat Islam dari zaman ke zaman, dan bagaimana para ulama kita di masa lalu maupun di masa kini berusaha membentangkan metode-metode atau cara-cara supaya Al-Quran ini bisa kita fahami. Dan tentu saja pemahaman terhadap Quran itu mudah-mudahan bisa membawa kita kepada aplikasi Quran dalam kehidupan, sehingga barangkali dengan kajian-kajian metode atau alat memahami Quran ini kita berikhtiar bersama-sama untuk menjadikan Quran sebagai minhajul hayah atau Al-Quran hayatuna. Nah, Al-Quran adalah kehidupan kita. Baik, materi malam ini adalah tentang sejarah ulumul Quran yang berkaitan dengan itu tadi, bagaimana para ulama sepanjang zaman berusaha untuk merumuskan satu disiplin pengetahuan dalam memahami Al-Quran. Tetapi tentu saja sebelum kita bersama-sama mengkaji sejarah ulumul Quran, saya kira hal-hal yang mendasar lagi perlu kita ulang supaya tidak lupa gitu. Meskipun di seri-seri terdahulu juga kita sudah membahasnya, tapi ini sekali lagi coba kita tampilkan supaya semakin ingat sebagai konfirmasi. Jadi kitab yang kita baca pada malam hari ini adalah Al-Wadhih fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Mustafa Dib Al-Bugha. Nah, ini pada bagian ini ada beberapa bagian yang ingin saya baca. Pertama adalah Ta'rifu Ulumil Quran, kemudian Maudhu'uhu, lalu Faidatuhu, lalu setelah itu adalah baru kita bicara tentang Tarikhu Ulumil Quran. Nah, apakah yang disebut dengan Ulumul Quran itu? Kalau kita merujuk kepada ta'rif, itu definisi, maka di sini dikatakan huwa mabahithun tata'allaqu bil Qur'anil Karimi min nahiyati nuzulihi wa tartibihi. Jadi dulu saya, kalau tidak salah ingat, kita sudah membicarakan itu ya, bahwa yang disebut dengan Ulumul Quran itu adalah mabahis, pembahasan-pembahasan tata alaku yang berhubungan bil Quranil Karim, dengan Al-Quran Karim, dari aneka aspek atau aneka dimensi. Misalnya yang disebutkan oleh Bugha di dalam kitab ini adalah min nahiyati nuzulihi wa tartibihi, turunnya Al-Quran dan tartib berarti susunan. Karena kita tahu bahwa Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, tapi kenapa yang di depan
Al-Fatihah. Nah, gitu. Wa jam'ihi wa kitabatihi. Dari sisi penulisannya dan pengumpulannya dan penulisannya. Atau dalam bahasa ilmiah disebut dengan kodifikasi. Karena kita semuanya juga tahu bahwa Al-Qur'an turun secara tadrijan, bertahap dan tidak ditulis. Di dalam konteks ini artinya tidak ditulis sebagai sebuah kitab yang tersusun sebagai jilid begitu ya. Nanti akan kita ketahui kenapa itu terjadi. Kemudian wa qiraatihi, dan bacaan-bacaannya. Bacaan Al-Qur'an bermacam-macam, dan mau tidak mau kita juga harus melihat pengaruh dialek atau kebudayaan masyarakat itu mempengaruhi bacaan. Sehingga kita menemukan di dalam Ulumul Quran ada satu pembahasan tentang ilmul qiraah. Yang paling terkenal itu ada qiraah sab'ah. Qiraah atau corak membaca, cara membacanya ada 7 model ya. Bagaimana 7 model ini lahir ya, tentu saja karena ada pengaruh-pengaruh masyarakat di sekitarnya. Kemudian wa muhkamihi wa mutasyabihihi. Karena Al-Qur'an itu ayat-ayatnya ada yang bersifat pemahamannya tunggal. Muhkam itu artinya sudah pasti, artinya begitu. Pemahamannya tunggal. Kalau kita kaji lagi yang tunggal itu bagaimana? Ya itu nanti perlu satu diskusi tersendiri, satu sesi tersendiri. Dalam kitab usul fikih misalnya kan sering disebutkan tentang itu. Sementara al-mutasyabih itu maknanya ayat-ayat Al-Qur'an yang dalam bahasa ilmiah disebut dengan ambigu. Ambigu itu tidak maknanya negatif tetapi bermakna ganda, itu maknanya ganda. Kemudian wa nasikhihi wa mansukhihi. Kita semuanya juga pasti ingat dengan sangat baik ada ayat-ayat Quran itu yang dimansuh atau dihapus sederhananya begitu oleh ayat yang lain. Wa ijazi wa asalibihi. Dan kemujizatannya serta asalib, uslub itu apa? Gaya-gaya bahasanya itu kan bisa menjadi salah satu mukjizat Al-Quran. Bahkan dalam perkembangan dunia hari ini, kajian-kajian ilmiah tentang Al-Quran juga memunculkan al-ijaz. Misalnya seorang penulis dari Mesir namanya bukan Roghib Sarjani, ada satu penulis dari Mesir itu menulis kitab judulnya Al-Ijaz Al-Ilmi fil Quran. Mukjizat keilmiahan Al-Quran, dan itu banyak sekali jenisnya. Mungkin satu saat kita bisa berbicara tentang tema dimensi-dimensi ilmiah, atau bukan dimensi ya, isyarat-isyarat ilmiah di dalam Al-Quran dan seterusnya. Kemudian wa maudhu'nya atau subjek bahasan dalam ulumul Quran itu adalah Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karimu min ayatin nakhiyatin min nawahi al-mudhkurah fit ta'rif. Jadi subjeknya apa ya? Karena tadi kan sudah disebutkan di awal tentang nakhiyah, dimensi-dimensi atau sisi-sisi yang dipelajari. Maka Bugha mengatakan karena itu maudhu atau subjek bahasan dalam Al-Quran itu adalah sejumlah sisi atau dimensi dari dimensi-dimensi yang disebutkan di definisi tadi itu, di takrifnya. Faidatuhu, gitu. Faidahnya adalah dikatakan di sini as-saqafah al-aliyah al-amah fil Qur'anil Karim. Jadi ulumul Quran itu harus dipelajari oleh karena dia merupakan as-saqafah al-aliyah al-amah, peradaban tinggi dan umum. Itu yang ada karena itu di dalam konteks pelajaran atau pengkajian Quran, ulumul Quran itu adalah disebut as-saqafah al-aliyah al-amah, peradaban yang tinggi dan umum. Wa tasalluhu bil ma'arif al-qayyimah fihi, dan mempersenjatai dengan pengetahuan-pengetahuan yang berharga di dalamnya. Istidadan itu sebagai persiapan li husni difa'i an khimil kitabil aziz, untuk persiapan kita menghadapi aneka ragam tuduhan, katakanlah begitu, atau pandangan-pandangan negatif tentang Quran.
tentu kita tahu Quran ini mukjizat, tetapi tidak sedikit di kalangan pengkaji luar Islam itu yang menganggap Quran itu karangan Nabi Muhammad, misalnya begitu. Meskipun kalau saya pelajari tentang pandangan non-muslim terhadap Al-Quran, tidak sedikit juga yang sangat positif. Nah, itu nanti perlu juga kita gali lagi. Jadi ilmu Quran ini kaya sekali. Kemudian barulah wahwa min hadhin nahiyah kami seri ulumil hadis. Dan dari sisi ini maka posisi ulumul Quran itu adalah kami seri ulumil hadisi, seperti ulumul hadis liman aroda an yadrusa ilmal hadisi, bagi siapa-siapa yang ingin mempelajari ilmu hadis. Jadi kalau belajar ilmu hadis itu harus pakai mustalahul hadis, maka belajar Quran harus dengan ulumul Quran. Nah, tentu saja tidak mungkin yang namanya ulumul Quran sebagai disiplin ilmu itu sudah ada pada zaman Nabi Muhammad sebagai disiplin ya. Tetapi keilmuan tentang Quran ya tentu saja Nabi Muhammad adalah yang paling utama. Sehingga kita sampai kepada pembahasan yang nomor 4, yaitu Tarikhu Ulumil Qur'ani. Nah, jadi kita ini penasaran juga kalau begitu. Sebenarnya bagaimana ilmu kajian tentang Quran ini berkembang? Nah, maka kita baca saja dalam berbagai periode. Oleh Mustafa Al-Bugho dikatakan yang pertama adalah ahdu ma qabla tadwin, masa sebelum Quran itu dibukukan, atau masa sebelum kodifikasi Al-Quran. Nah, saya kira ini perlu dicatat ya tentang periode-periode itu, supaya kita bisa memahami bahwa pemahaman Quran dari zaman ke zaman itu mengalami perkembangan. Kalau begitu, itulah yang disebut dengan mukjizat keilmihan Al-Quran. Dikaji di zaman apapun ternyata memiliki relevansi yang selalu kuat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabuhu ya'rifuna anil Qur'ani wa ulumihi ma'arrafahul ulama'u min ba'di. Jadi karena Rasulullah dan Rasulullah pada zaman itu wa ashabihi dan para sahabatnya ya'rifuna anil Qur'ani wa ulumihi. Nah, itu tadi bahwa bukan berarti tidak ada ilmu Quran pada zaman sebelum lahirnya ulumul Quran. Karena dikatakan di sini Rasul dan sahabatnya ya'rifuna mengetahui anil Qur'ani wa ulumihi tentang Quran dan ilmu-ilmunya ma'arafahul ulama'u min ba'di. Apa-apa yang tidak diketahui, yang ilmu yang dikuasai oleh para sahabat dan tentu saja Nabi Muhammad tentang Quran dan ilmunya itu ma'arafahul ulama min ba'di, yang tidak diketahui oleh ulama-ulama sebelumnya. Walakin ma'rifatahum lam tudawan. Tetapi pengetahuan mereka itu berarti roji ila Rasulillah wa ashabihi itu lam tudawan, belum dibukukan. Nah, walam tujma' fi kitabin, dan tidak disusun, tidak dikoleksi menjadi sebuah kitab. Nah, limada? Kenapa ilmu-ilmu Al-Quran itu pada zaman Nabi dan sahabat tidak dijadikan sebuah buku? Jawaban yang diajukan oleh Mustafa Al-Bugho adalah li'adami hajatihim ila dzalika. Li'adami, adamun itu artinya tidak adanya. Oleh karena tidak adanya keperluan mereka untuk membukukan, gitu. Li'adami hajatihim berarti tidak urgen, gitu. Tidak urgen untuk dibukukan. Kenapa? Karena ya masih ada Rasulullah, dan tentu saja kita tahu ada sebab yang lebih inti, ada sebab yang lebih sosiologis. Kenapa tidak dibuka? Nanti dijawab oleh Bugho di bagian di paragraf-paragraf berikutnya. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana azharahu yanzilu alaihil wahyu. Jadi Rasulullah menceritakan tentang hal-hal yang kalau dohrun itu artinya adalah belakang ya, punggung. Berarti adhar itu berarti ya latar belakang. Hal-hal peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu.
fayuratiluhu ala masami'ihim. Jadi Rasulullah bercerita kepada para sahabat tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran, peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, ayat tertentu, dan sekaligus wayuratiluhu ala masami'ihim, dan membacakan, ya, tartilan itu ya, membaca murotal itu ya, membacakan ala masami'ihim secara langsung didengar oleh para sahabat. Wa yakshifu lahum an ma'anihi kasful guyub. Ada kitab yang berjudul Kasful Guyub. Kasfun itu, kasafa itu artinya, kalau bahasa Arab kasafa artinya menyingkap. Tapi kalau kasafa dalam bahasa Inggris pakai sin, pakai s double, artinya ketela pohon. Wa yakshifu lahum an ma'anihi wa asrorihi. Jadi membukakan, menyingkap, atau ya membuka, ya, menyingkap, reveal gitu, lahum an ma'anihi, kepada para sahabat itu makna-makna Al-Quran, wa asrorihi, dan rahasia-rahasia, biwahyi min rabbihi, dengan wahyu yang datang dari Tuhannya, berarti Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sahabatu araban khullason. Nah, ini jawabannya. Kenapa lam tudawan? Kenapa Quran dan ulumul Quran lam tudawan fidzalikal waqt fidzalikaz zaman? Gitu. Karena wakana as-sahabatu, karena para sahabat itu adalah araban khullason, orang Arab asli. Ini yang disebut dengan asli pakai shot. Ya, khullason itu murni itu. Makanya kan kalau kita melakukan perbuatan, amal, kebaikan semata-mata tidak ada tujuan lain selain mardhotillah, itu disebut dengan ikhlas. Nah, kenapa disebut dengan ikhlas? Yaitu karena ikhlas itu artinya murni, bersih, tidak ada embel-embel yang lain-lain. Nah, ini istilahnya araban khullason, orang Arab asli murni. Nah, kenapa itu? Kenapa harus disebut mereka adalah orang asal Arab murni asli? Kan kita juga semua tahu Nabi lahir di Mekah, Quran turun di Mekah, berarti kan memang orang Arab. Kenapa harus disebut mereka adalah araban khullason? Karena ada sebab lagi, ada alasan di baliknya. Yattasifuna bikuwatid dzakirati wa tadukul bayani wa takdirul asalib. Nah, jadi orang Arab murni asli itu dicirikan oleh 3 hal. Kekuatan ingatannya. Nah, gitu. Kekuatan ingatan. Lalu yang kedua adalah kekuatan argumentasi. Nah, kejelasan argumentasi, kedalaman argumentasinya. Lalu yang ketiga adalah dan kecanggihan struktur bahasanya. Nah, itu. Maka karena itu tidak perlu ditulis, karena mereka yattasifuna biquwwatidz dzakirah, dicirikan dengan, sekali lagi, yang paling utama adalah quwwatudz dzakirah, kekuatan ingatannya, tapi juga yang lain-lainnya adalah kedalaman argumentasinya dan kecanggihan gaya bahasanya. Nah, gitu. Fa'adraku min ulumil Qur'ani malam nudrikuhu nahnu. Karena itu mereka menemukan, coro Jawane menangi, menangi atau menemukan, mendapatkan ilmu-ilmu Al-Quran malam nudrikhu nahnu, apa yang hari ini belum kita temukan. Ya, tentu saja karena hidup pada zaman Nabi. Wa kanatil ummiyatu mutafassiyatan. Kita semuanya tahu Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril. Pada saat pertama kali kan beliau mengatakan ma'ana biqori. Kemudian itulah yang disebut dengan al-ummiyah, illiterasi dalam bahasa Inggris ya. Tetapi
para ulama berbeda pandangan mahia al-ummiyah. Apa yang disebut dengan al-ummiyah itu, sebagian mengatakan al-ummiyah itu ya berarti la yaktub, la yakra wa la yaktub. Gitu. La yakra wa la yaktub. Artinya memang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tapi ada juga yang mengatakan laisal makna al-ummiyah itu adalah bukan tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tetapi belum menjadi tradisi. Nah, gitu. Banyak pendapat ya, tetapi untuk kepentingan kita malam hari ini, Al-Bughawi mengatakan wa kanatil ummiyatu mutafasiyatan bainahum, dan pada zaman itu al-ummiyah, iliterasi itu mutafasiyatun artinya menyebar luas. Ya berarti menjadi bagian dari ciri masyarakat secara umum ya. Bainahum, di antara mereka. Manhum, hum itu siapa? Ya hum itu berarti al-Arab tadi itu. Wa wasailul kitabati bidaiyat, wa wasailul kitabati bidaiyatan. Dan wasail itu wasilah, jamak dari wasilah. Wasilah itu sarana. Maka wasailul kitabati sarana tulis itu ya. Sarana tulis itu bidaiyatun. Bidaiyatun itu primitif. Gitu, jadi primitif. Masih primitif dalam arti tidak ada alat-alat canggih untuk menulis. Sehingga kita kan juga mengetahui dari sejarah tentang Nabi Muhammad, wahyu dan seterusnya itu, bahwa wahyu ditulis di atas pelepah kurma, batu, tulang binatang. Limada? Karena itu tadi wawasa ilul kitabati bidaiyatan. Karena sarana tulis menulis pada zaman itu masih sangat kuno. Wa ghairu muyasyaratun wa ghairu musayyaratun ladaihim. Dan itu bukan sesuatu yang mudah bagi mereka gitu. Karena itu tidak dibukukan itu li'adami hajatihim, dengan penjelasan-penjelasan ini. Wa ma'adzalika faqad nasyatu fi nasril islami wa ta'alimihi wal qur'anu nasril islami wa ta'alimihi wal qur'ani wa ulumihi talqinan wa musyafahatan. Nah, ini kuncinya. Karena itu nasyatu, mereka rajin sekali. Rajin dalam hal apa? Fi nasril islami, menyebarluaskan Islam, wa ta'alimihi, dan mengajarkan Islam, wal qur'ani, dan mengajarkan Al-Qur'an, wa ulumihi, termasuk juga ulumul Qur'an, talqinan. Nah, talqinan berarti ya mentalkin itu berarti dibacakan, kemudian didengarkan, lalu dihafalkan, wa musyafahatan, dan secara lisan. Jadi pengajaran Islam, pengajaran Al-Quran beserta ilmu-ilmu Al-Quran dilakukan secara talqinan wa musyafahatan. Nah, ini periode pertama yang disebut dengan ahdu ma qabla tadwin. Kemudian ahdu at-tamhid li kitabati ulumil Quran, yaitu masa awal, masa permulaan at-tamhid. Kalau kita membaca kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab itu biasanya ada kata-kata tamhid di awal. Itu artinya permulaan, pembukaan, pengantar. Sehingga di sini dikatakan periode kedua itu adalah at-tamhid, ahdu tamhid li kitabati ulumil Quran. Periode awal penulisan ulumul Quran. Ya. Inna matama fi ahdil khalifati tsalits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu man jama'al Qur'ana fi mushafi imamin. Nah, jadi itu terjadi pada zaman khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, yang mengumpulkan, mengkodifikasi ya, mengkoleksikan ayat-ayat Quran yang terserak di berbagai sarana wasailul kitabati tadi itu,
mushafan imaman atau fi mushafin imamin dalam kalimat ini, karena kita bacanya kasroh karena didahului dengan huruf jar berupa fi. Maka fi mushafin imamin, dalam satu kitab atau mushaf imamin, berarti ya imam itu artinya ya pemimpin, tetapi maknanya di sini mushafin imamin itu berarti satu dokumen master lah. Nah itu satu kitab yang jadi masternya. Nah kita kan sering dalam hari-hari ini kan, misalnya kita mau nyetak apa, masternya masih ada nggak? Nah gitu. Nah jadi master kitab, mushafin imamin itu master kitab, atau mushafun imamin itu master kitab. Kemudian di sini disebutkan wanashi iddata nusikha minhu li irsaliha ilal iktoril islamiyah. Nah, kemudian disebarkan di berbagai tempat wilayah Islam. Walladzi nufassilu fihi al-qawlu fil babis tsalisi min hadhil kitab insyaallah. Yang ini akan dibahas oleh Mustafa Dib Al-Bugho pada bab ketiga dalam kitab ini. Tentu saja itu tidak dijelaskan di sini secara rinci. Kanal asasu lima yusama ilmu rosmil Qur'ani, dan kodifikasi Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan yang melahirkan master kitab. Nah itu master kitab Al-Quran itu merupakan asas, dasar-dasar lima yusama yang belakangan ini lalu oleh umat Islam dikenal sebagai ilmu rosmil Quran, ilmu penulisan Al-Quran. Jadi penulisan dalam arti khotnya itu loh ya, tekniknya bagaimana. Misalnya kalau kita ikuti sejarah tentang rosmil Quran, dulunya tidak ada harokat, kemudian ada harokatnya misalnya gitu. Kemudian bagaimana jenis-jenis hurufnya yang digunakan, apa khotnya maksud saya, itu bagaimana, macam-macam model. Nah kebetulan pada tahun 2020 awal sebelum COVID menjadi demikian ganas ini, saya sempat mengikuti kursus dalam bidang filsafat Islam dan pemikiran Islam di Qum di Iran. Itu di sebuah universitas namanya Mustafa International University. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah kami berkunjung ke sebuah perpustakaan pribadi yang didirikan oleh seorang mullah gitu ya. Ini bukan soal Sunni atau Syiah, tetapi bicara soal koleksi ya. Di situ saya lupa namanya, An-Najafi kalau tidak salah. Jadi perpustakaan Syekh An-Najafi. Ternyata di situ itu ada koleksi tentang transformasi rosmil Quran. Jadi Quran pada zaman abad kesekian Hijriah itu coraknya begini tulisannya. Kemudian pada zaman ini begini. Itu menarik sekali. Karena sebagian besar oleh mereka diklaim sebagai ini dokumen-dokumen asli yang memang oleh Syekh Najafi itu diburu kemanapun ada, beliau cari. Bahkan kalau beliau punya hajah tentang mendengar kabar bahwa oh di sana misalnya di Bukhara atau di Isfahan atau di Madinah atau di Istanbul atau di misalnya di Kairo atau di Casablanca Maroko atau di Fes, di mana saja lah mendengar ada master Quran, bukan master ya, tapi ada satu versi Quran dalam wujud khot ini, maka beliau memburunya. Dan luar biasanya adalah indama indahu hajah, ketika dia memiliki hasrat keinginan untuk mengumpulkan kopi Al-Quran dalam rosem-rosem yang berbeda tadi itu, Syekh Najafi kemudian sholat sunnah, meminta petunjuk kepada Allah, dan bahkan memperpanjang puasa sunnahnya tidak hanya Senin Kemis demi mengirit uang, menyimpan uang makannya itu untuk membeli naskah tersebut. Jadi itu yang disebut dengan ilmu rosmil Quran hari ini, yang bibit-bibitnya atau embrionya adalah pada zaman Utsman bin Affan gitu ya.
Wa fi ahdi Ali radhiyallahu anhu wudi'a al-asasu lima yusama ilmun nahwu. Nah, itu ilmu nahwi. Yang kemudian pada zaman Ali bin Abi Thalib diletakkanlah dasar-dasar ilmu gramatika bahasa Arab yang disebut dengan ilmu nahwu. Yang ahli-ahlinya disebut dengan nuhat. Tentu kita mengenal nama Sibawayh ya, seorang ahli ilmu nahwu yang selalu dirujuk kalau kita berbicara tentang nahwu. Artinya berarti pada zaman Nabi tidak ada istilah jar majrur itu naat man'ut, ya tidak ada karena belum dijadikan sebagai disiplin ilmu. Tetapi tentu saja orang Arab membicarakannya begitu karena itu adalah bahasa mereka. Nah, itu di luar bahasan kita di sinilah. Ba'daan amaro Ali radhiyallahu anhu Abal Aswadi ad-Dauli ayyadoa an yadoa ba'dul qawaidi. Jadi setelah Ali memerintahkan seseorang yang namanya Abal Aswad ad-Dauli untuk coba kamu inilah susun itu kaidah-kaidah orang bicara bahasa Arab dan mempelajari bahasa Arab itu bagaimana. Nah, kira-kira gitu. Lihimayati lughatil Qur'ani minal ajamati wan nafsil lahni bainan nas. Tujuannya apa? Al-himayah, menjaga, mereservasi, preservasi, bukan reservasi, melindungi, menjaga apa? Bahasa lughatul Qur'an, bahasa Al-Qur'an minal ajamati, dari bahasa-bahasa yang umum. Karena itu kan kalau belajar bahasa Arab biasanya disebutkan ada Arabiyah al-Fusha, bahasa Arab yang fusha, artinya yang formal dan bagus gitu ya. Bagus, tingkat kualitasnya tinggi, yang dipercayai sebagai al-Arab al-Fusha, itulah yang dipakai oleh Al-Qur'an. Versus al-Arabiyah al-Amah, atau bahasa lainnya al-Arabiyah al-Ajamiyah, al-Ajamah. Nah, itu yaitu bahasa Arab umum yang kita sering menyebutnya sebagai bahasa Arab pasaran. Sehingga makanya ada kelas-kelas khusus al-Arabiyah lil Hajj misalnya gitu, al-Arabiyah lil Haji, atau al-Arabiyah lil Umrah, kemudian al-Arabiyah lil Amal, lil Akmal. Bahasa Arab dengan tujuan-tujuan khusus. Bahasa Arab untuk haji, bahasa Arab untuk umrah, bahasa Arab profesi. Kenapa itu terjadi? Karena kalau belajar bahasa Arab dari Quran, ya tentu saja orang Arab memahami, tetapi bahasa-bahasa formal dan fusha di dalam Al-Quran tidak digunakan dalam bahasa pergaulan. Ya seperti kita belajar bahasa Inggris contohnya ya. Saya sebelum kuliah ke Australia dulu belajar bahasa Inggris di Bali. Kurang lebih 6 bulan diajari bahasa Inggris formal sekali, bahasa Inggrisnya formal. Begitu sudah sampai di Australia, kuliah di kelas, saya menggunakan bahasa Inggris sebagaimana yang diajarkan di kelas di Bali itu. Kemudian ada komentar dari seorang kawan dan juga kadang-kadang dari dosen. Mereka mengatakan, "Hey Pradana, how come your English is very formal?" Nah, itu jadi bagaimana kamu ngomong bahasa Inggris kok kayak ngomong di buku formal banget itu. Saya baru menyadari bahwa bahasa Inggris yang saya pakai adalah bahasa Inggris formal buku yang memang diajarkan oleh tutor-tutor di Bali dulu gitu. Ya karena memang tujuannya untuk kuliah, maka yang diajarkan kepada kami adalah academic English. Nah, tapi sebaliknya banyak orang-orang Australia yang bisa bicara bahasa Indonesia. Termasuk beberapa teman saya sekelas dulu belajar bahasa Indonesia sudah advance. Lalu dia berkenalan kepada saya dalam bahasa Indonesia, dan cara dia memperkenalkan diri itu kaku sekali. Dia mengatakan, "Saya bernama Michael." Jadi saya katakan, saya kemarin di kelas ini dikatakan pakai bahasa Inggris formal. Sekarang ternyata kamu pakai bahasa Indonesia juga formal banget. Saya bernama itu kan. Itu ya. Contohnya. Ada lagi yang dia bercerita kepada saya belajar bahasa Indonesia di kampus ini, di ANU maksudnya di Australia, Australian National University. Saya belajar bahasa Indonesia itu
sudah advance loh. Tapi begitu saya turun dari pesawat, masuk ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, orang pada ngomong bahasa Indonesia, saya nggak paham sama sekali. Nah gitu, karena yang diomongkan lu gue. Sementara belajar bahasa Indonesia formal di Australia kan nggak pakai lu gue. Nah sama juga, maka tujuan Ali itu adalah supaya lihimayati lughatil Qur'ani minal ajamati wa nafsi lahni bainan nas. Dan banyaknya Allah kenapa ya? Ya logat, ya dialek gitu kan. Bahasa Arab kan dialeknya juga banyak. Saya punya beberapa teman kolega peneliti dari Maroko. Ya beberapa kali bertemu di Itali untuk riset-riset itu, saya bilang ana atakallamu lughatal arabiyyah qalilan. Saya bilang saya bicara bahasa Arab dikit-dikit dan maukah kamu selama pertemuan kita di sini ini di forum ini beberapa hari saya ngomong bahasa Arab dengan kamu. Saya bilang, oh falyatafadhol. Dia ngomong bahasa Arab dengan saya dan saya merasakan bahasa Arabnya itu berdialek Prancis. Karena di Maroko itu dua bahasa yang dipakai, yaitu bahasa Arab dan bahasa Prancis. Nah, sehingga ya ada pengaruh Prancis dalam bahasa Arab di Maroko. Oke, wa fi ahdil Umawi sahama adadu minas sahabati wa tabi'in adadu minas sahabati wa tabi'ina fi wad'il asasi lima yusamma ilmu tafsir. Kemudian pada zaman Umayyah ada sahabat dan tabi'in yang mulai berusaha untuk membangun satu disiplin ilmu yang sekarang disebut dengan ilmu tafsir. Jadi sudah ada 3 ya yang kita baca tadi itu. Satu adalah Rasmul Quran, yang kedua adalah Nahwu, yang ketiga adalah tafsir Quran. Nah, itu pada zaman Umayyah. Berarti kalau kita merujuk kepada kajian yang dibuat oleh Al-Bughawi ini, ilmu tafsir itu mulai munculnya sebagai sebuah ilmu yang terkodifikasi secara disipliner, itu ya berarti pada zaman Khalifah Umayyah. Bani Umayyah, khalifahnya siapa tentu perlu kita cari lagi. Apakah persis pada zaman Muawiyah atau pada zaman Yazid atau pada zaman siapa gitu. Tentu kita perlu bertanya lagi lebih jauh, tetapi secara umum Al-Bughawi memberikan clue, memberikan kode kepada kita itu pada zaman Umayyah mulai dirintis dasar-dasar ilmu tafsir. Kemudian wa ilmu asbabin nuzul. Nah, di samping ilmu tafsir pada zaman Umayyah juga lah, Bani Umayyah juga lah muncul yang namanya ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sekali lagi, bukan berarti pada zaman Rasul tidak ada. Rasul bercerita kepada para sahabat, Al-Quran turun kepadaku karena ini. Meskipun kita juga tahu tidak semua ayat turun dengan asbab, tetapi kira-kira ilmu namanya belum ada, sehingga di sini dikatakan sahama adadu minas sahabati wa tabi'ina fi wad'il asasi lima yusamma ilmu tafsir wa ilmu asasi asbabin nuzul wa ilmu nasih wa mansuh wa ilmu ghoribil Quran, yaitu ilmu nasih wa mansuh dan ilmu ghoribil Quran. Berarti sudah tambah, kita hitung lagi Rasmul Quran pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi kemudian yang kedua adalah Nahwu pada zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada zaman Bani Umayyah muncul ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasih wa mansuh, ilmu ghoribil Quran 6. Nah, gitu. Nah, ini penting juga ya supaya kita ngerti, oh begitulah. Setidaknya kita bisa memahami inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami jugalah yang akan menjaga Al-Quran. Para ahli tafsir mengatakan kalau Allah berkata tu, berarti itu bersumber dari kekuatan prerogatif Allah sendiri. Wa ma khalaqtu al jinna, berarti Allah menciptakan jin wal insi dan manusia itu
murni dengan hak prerogatif dan kekuatan prerogatifnya. Tapi dalam hal yang lain, Allah menggunakan na, artinya kami, bukan aku, bukan saya. Misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra. Loh, bukankah Quran itu turun dari Allah sendiri? Inna nahnu. Kenapa pakai kami menurunkan? Karena sebagian ada yang mengatakan, sebagian ahli tafsir, karena kan Allah memerintahkan Jibril, berarti kan ada pihak lain selain Allah sendiri. Nah, gitu. Kemudian wa inna lahu lahafizun, dan kami jugalah yang akan menjaga Al-Quran, sehingga pemahaman sederhananya adalah cara Allah menjaga Al-Quran itu ya dengan lahirnya para ilmuwan yang merumuskan aneka disiplin di dalam ilmu Quran tadi itu. Coba dari ke-6 tadi itu berapa banyak yang kita kuasai atau minimal kita ketahui, sehingga kalau kita fokus saja pada tafsir tok misalnya, atau asbabun nuzul tok nasi mansur tok, itu sudah jadi ahli yang luar biasa. Itulah mukjizat Quran. Oke, Mas Reno, ternyata sudah 40 menit kurang lebih saya bicara dan menyampaikan pemantik materi dengan membaca kitab ini yang ditulis oleh Mustafa Adib Al-Bugho. Saya kira saya akhiri dulu sampai di sini, dan jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama-sama tentu bisa kita diskusikan, dan tentu saja saya tidak mungkin menjawabnya sendiri. Kita semua yang di sini punya pengetahuan masing-masing, punya pengalaman masing-masing, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar, tentu semua punya hak untuk memberikan konfirmasi, jawaban, atau berbagi pengetahuan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.